Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya kembali hadir di Al-Ummah Channel dari kampus Masjid Al-Ummah, di mana kita ada kelompok bermain KBIT, TKIT, SDIT, SMPIT, dan Pondok Pesantren Al-Ummah, beralamatkan di Jalan Raya Siliwangi nomor 143B, Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Baik, pemirsa sekalian, di sini kami akan menyampaikan sedikit informasi tentang salah satu kegiatan yang ada di Al-Ummah itu sendiri. Ada yang namanya Tarjamah Lafziyah. Tarjamah Lafziyah sendiri adalah salah satu materi pelajaran yang ada di materi Al-Quran yang diajarkan di kampus Masjid Al-Ummah mulai dari kelas 4 SD. Tarjamah Lafziyah sendiri dicetus oleh pembina dari kampus Masjid Al-Ummah sendiri, di mana nanti kita juga akan berbincang-bincang secara langsung mengenai metode TRAS yang digunakan di kampus Masjid Al-Ummah. Seiring berjalannya waktu, metode TRAS dari Tarjamah Lafziyah ini sudah banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran pembina kampus Masjid Al-Ummah sekaligus penemu dari metode TRAS ini dalam memperkenalkan metode ini kepada sekolah-sekolah lain, tidak hanya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat saja, tetapi sudah mencapai ke luar provinsi atau luar pulau. Dan bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana cara mengajarkan Tarjamah Lafziyah, kemudian bagaimana anak bisa menerima, menangkap metode TRAS ini, tentunya kita akan langsung berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Haji Mustafa Kamal. Beliau adalah Ketua Timnas PMPAI Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran, sekaligus juga sebagai pembina di kampus Masjid Al-Ummah itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, tadi sedikit saya sudah menyinggung apa itu metode, apa itu Tarjamah Lafziyah dengan metode TRAS, yaitu bagaimana anak bisa mengartikan dan memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Dan alhamdulillah juga di kampus Masjid Al-Ummah ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Selain Bapak sebagai Ketua Timnas PMPAI Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia, alhamdulillah Bapak Mustafa Kamal ini juga salah satu pendiri di Al-Ummah ini, dan juga sekarang sebagai pembina di kampus Masjid Al-Ummah. Jadi pengaplikasian dari metode TRAS ini tentunya yang pertama adalah di kampus Masjid Al-Ummah. Begitu Bapak ya? Iya. Baik Bapak, mengawali perkenalan kita dengan metode TRAS ini, sebenarnya ide awal mulanya mencetuskan metode ini tuh bagaimana sih Pak sebenarnya? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa, khususnya para sahabat Al-Quran di Indonesia. Dan dalam perbincangan pada pagi hari ini sehubungan dengan salah satu metode ya, namanya metode TRAS. Jadi TRAS itu terjemah Al-Quran Lafziyah Sistem Tartibiyah. Jadi memang ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sebetulnya dulu ini berangkat dari gerakan Iqra ya. Yeah. Dari gerakan TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Sekitar tahun 90 lah sampai tahun 93 saya aktif di Yogyakarta. Nah, di sana Bapak Kiai Haji As'ad Humam yang
pencetus metode Iqra itu menyampaikan kepada kami, ini gimana selanjutnya anak-anak kita yang sudah mampu baca Quran. Iya. Ya, satu sisi, anak bisa dilanjutkan dengan menghafal, ya, menghafal Al-Quran. Kemudian anak bisa dilanjutkan kepada seni baca Qurannya. Iya. Ya, tapi kemudian berkembang dan nampaknya beliau lebih fokus kepada bagaimana agar supaya anak setelah mampu membaca Al-Quran ini bisa didorong anak itu bisa mengenal isi Al-Quran. Jadi intinya awal dari situ. Nah, dari mana kita memulai untuk mengenalkan anak kepada isi Al-Quran? Maka kemudian dilahirkan namanya gerakan pemberantasan buta bahasa Al-Quran. Jadi pendekatan bahasa Al-Quran. Kalau yang TK Al-Quran, TP Al-Quran itu kan gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran, gitu ya. Kalau kemudian ini Pak Kiai Asad dulu mengharapkan ini harus ada gerakan pemberantasan buta bahasa Al-Quran. Kemudian dibuatlah laboratorium di Yogyakarta tahun 93 ya. Saya diantaranya yang diamanahi untuk memulai program itu. Ada juga dua kawan saya, namanya Bapak Dr. Andes K. Haji Mangun Budianto, kemudian satu Bapak Dr. Andes Haji Ridwan. Itu diberi tugas oleh beliau dan saya mengambil yang ini, terjemah Al-Quran lafdiyah sistem tartibiyah, secara tertib. Lahirlah kemudian metode terasi. Berarti ini dimulai tahun 93 laboratorium di Jogja. Dan tahun 94 saya pindah ke 94 akhir ya, pindah ke Jawa Barat, otomatis metodenya ikut pindah. Laboratoriumnya kemudian dilanjutkan di Sukabumi, kemudian khususnya di Al-Ummah. Ya, berkembang terus dari tahun 94, 95, seterusnya terus disempurnakan sampai kemudian lahirlah ini buku mana ini. Jadi ini seri 1 ya. Jadi sudah ada buku-bukunya ya Pak ya? Kemudian ini seri 2. Iya. Kemudian ini seri 3. Ada 3 seri. Ada 3 seri. Nah, 3 seri ini sebetulnya adalah surat Al-Baqarah 1 juz. Sebab berisi tentang surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ya, tertib ya, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jadi 1 juz ini dimaksudkan memberikan bekal kepada para guru khususnya, dan juga nanti otomatis untuk diimplementasikan kepada murid-murid ya. Nah, setidaknya 1 juz dulu, karena ini lebih kepada soal memulai sebuah pembiasaan. Pembiasaan agar supaya anak didik itu dan kita semua akrab terhadap Al-Quran, bukan hanya membaca bacaannya ya, tapi juga mengenal bahasanya. Jadi ini sistemnya terjemah. Kemudian ini kuncinya. Jadi ada kunci ya. Jadi guru-guru itu dibekali dengan kunci. Jadi ini pegangan untuk gurunya. Untuk guru. Ya, jadi saya dengan demikian. Kemudian juga dilengkapi dengan ini tajwid praktis. Karena di dalam buku ini juga nanti anak diajari mengenal ilmu tajwidnya. Ya. Jadi tidak hanya menerjemahkan, tapi sekaligus belajar tajwid. Ya, sekaligus menulis. Jadi inilah gambaran secara singkat, dan alhamdulillah respon masyarakat terus tumbuh. Ya, seiring dengan kesadaran yang tumbuh di masyarakat bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi juga terutama dipahami. Sebab kalau kita tidak paham, ya mustahil Al-Quran akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk. Sementara Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Atau syahrul ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Al-Qur'an ini memang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi petunjuknya harus difahami. Dan pendekatan kita kepada anak-anak, bagaimana sejak awal ini anak dikenalkan dengan bahasa Al-Qur'an melalui terjemahan. Kalau dulu di pesantren ini jadi dikenal
apa itu sistem terjemah dengan Arab gantung gitu. Oh iya. Bigon Iya. Arab gantung ya. Kalau di Malaysia disebut pakai tulisan Arab Jawa, Jawi. Kalau kita menyebutnya Arab Melayu. Nah, itu misalnya alhamdulillah utawi sak kabehane puji Iya. lillahi kagungan Gusti Allah begitu dulu. Iya. Nah, ini kemudian kita sekarang disesuaikan dengan bahasa, jadi pakai bahasa Indonesia. Iya. Supaya Jadi, semua segmen bisa masuk ya. semua segmen Jadi bisa tidak- masuk, Tidak ya. hanya untuk orang Jawa. Tidak hanya untuk orang Jawa, Iya. ini untuk seluruh Indonesia lah. Iya. Jadi, sebetulnya di Sukabumi juga sudah jauh sebelumnya ada. Itu yang disusun oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, ini penting untuk diketahui Iya. masyarakat ya. Dan banyak lah mungkin bahasa-bahasa yang lain yang sudah Al-Qur'an dalam bentuk terjemah. Iya. Tapi ini sayang tidak ada yang sedikit yang meneruskan, Iya, sedikit betul. yang mengimplementasikan. Jadi buku ini sifatnya adalah buku kerja bagi anak-anak. Jadi sebetulnya ini bukan mengajarkan kepada anak bagaimana menerjemahkan Al-Quran, tapi lebih kepada sebuah metode memfasilitasi bagaimana karya ulama yang ada itu ini dimanfaatkan, digunakan oleh kita semua. Maka lahirlah metode trust ini. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi ya, nanti kita akan lihat bagaimana contohnya anak yang sudah mulai bisa mengenal terjemah Al-Quran. Mereka berkata, Ataj'alu, apa engkau akan menjadikan fiha di dalamnya mayyufsidu, orang yang berbuat kerusakan, fiha di dalamnya, wayasfiku, dan menumpahkan ad-dima, darah, wa nahnu, padahal kami nisabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka bagimu. Kala dia berfirman, Inni, sungguh aku